Roma 12 ayat yang pertama, ayat 1. Saya akan bacakan dan saudara boleh simak pada Alkitab di tangan teman-teman semua. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Malam hari ini khotbah saya berikan judul, hidupmu itu ibadahmu. Semua katakan, hidupmu itu ibadahmu. Nah saudara, saya yakin bahwa semua kita waktu kita sekolah kita pernah belajar yang namanya majas. Semua katakan majas. Nah majas itu sebuah gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Ada banyak majas, ya kan? Semua tahu majas hiperbola, majas metafora, majas personifikasi, majas alegori. Lalu kalau dalam hal ini berkaitan dengan topik yang dikasih buat saya, ada majas sindiran. Oke, semua katakan majas sindiran. Ini gaya bahasa ya saudara ya. Ini gaya bahasa. Jadi ada yang diperhalus, tapi ada yang kasar, yang frontal. Oke. Nah kalau kita lihat itu, ada yang ironi, ada yang sinisme, ada yang sarkasme, ada yang satir, saudara. Ada kalau nggak salah ada 5 majas sindiran. Oke, ini saya rangkum saja. Jadi ada majas sindiran yang bisa kita temui mulai dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Contoh, oke, suaramu memang bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kamu nggak nyanyi. Ali suara paling gagah, mantap sekali. Tapi dia marah, paling bagus kalau Ali yang menyanyi. Ini majas. Apalagi, kamu bersin aja fals, apalagi nyanyi, ini paling kasar. Ya kan? Bersin saya fals. Nah, kalau nyanyi, ya. Apalagi, wangi sekali mulutmu seperti bau naga. Sepertinya dia pernah ketemu dengan naga, sampai dia tahu bau naga seperti apa. Ada lagi, cerdas sekali dia, pantas IQ-nya jongkok, nyaris tiarap. Wah, ini paling kasar sekali. Nah, ini contoh-contoh majas sindiran. Oke. Nah, saudara, mengapa orang menyindir? Mengapa orang menyindir? Di sini saya catat ada beberapa hal. Yang pertama, orang menyindir karena situasi yang canggung atau sulit. Orang menyindir karena situasi canggung atau sulit. Nah, menyindir bisa menjadi satu cara bagi seseorang untuk merespon ketegangan atau perasaan tak nyaman. Jadi begitu dia merasa ini kondisi yang enak nih. Dia lagi nggak nyaman dengan satu situasi, lalu dia mulai menggunakan sebuah sindiran. Saudara, ini pengalaman saya baru kalau nggak salah tahun kemarin. Satu kali gini saya akan lihat status di WA. Lalu saya lihat ini satu cewek, statusnya dia tulis gini, dijual motor second. Saya kaget. Ini anak ini dia punya motor di mana gitu. Biasanya kalau orang posting dijual motor second, kan ada gambar motornya kan? Ya kan? Motornya, tahunnya. Seingat saya ini anak perempuan dia nggak punya motor. Atau mungkin dia jual motor tetangganya. Saya balas, adik shalom, shalom pastor. Adik jual motor kah? Sing pastor. Loh. Lah terus kenapa adik posting dijual motor second? Sing pastor cuma posting sah. Saya bingung, saudara, ternyata check and recheck. Ini hati-hati perempuan. Check and recheck, dia putus sama pacarnya. Terus mantannya ini pacaran sama temannya. Nah dia sindir temannya itu bilang, ambil itu motor second. Jadi dia ibaratkan dia punya pacar ini motor yang dinaikin, didudukin, ya kan? Pantas saya bingung, ini anak dia motor dari mana gitu. Ada jual motor, sing pastor. Lah terus saya cuma posting sah. Kan biasa kan ya ini lihat ya kan. Tidak nyaman dengan kondisi karena dia putus, mantan pacarnya pacaran dengan temannya. Dia sindir temannya, sindir mantannya. Mantannya ibaratkan motor second. Nah ini yang bahaya. Oke, ya kan? Sekali lagi orang menyinggung karena situasi yang canggung atau sulit, dia nggak nyaman. Nah, yang kedua, mengapa orang menyindir? Saya tulis di sini. Tidak memiliki keberanian yang cukup. Kemarin di materi Komsel juga disampaikan. Orang menyindir karena orang tidak memiliki keberanian yang cukup untuk berbicara. Kayak tadi saya bilang, kalau kita orang kecil, kadang mau ngomong buat orang besar kan agak takut. Yang berikut, mengapa orang menyindir? Yang ketiga,
supaya dia sendiri merasa puas. Nah ini, ya kan? Jadi kalau sing cindir, sing puas, sing cindir, sing afdol, ya kan? Nah saya bilang tipe-tipe orang seperti ini, dia mentalnya terganggu. Oke, sekali lagi tipe orang yang kalau dia sindir bahwa dia puas, ini orang yang mentalnya nggak sehat. Jangan manjalin kiri kanan. Tadi saya bilang, ya ada yang model seperti gini. Pacarnya putusin dia, yang ditaruh di sosmed, yang taruh di status WA itu yang saya bilang tadi. Emoticon ada gambar buaya, cuman emoticon doang. Ya kan? Tapi rasa tuh kayak puas gitu, biar bisa balas gitu ya kan. Ya. Apalagi kalau masalah dengan tetangga, buset. Ya ini kan, nggak bisa ngomong, udah main sendiri aja di status full semua WA. Oke, yang tahu orang kayak gini ada bilang oh ada. Ya. Tapi saya berdoa waktu Anda bilang dia nggak di sini. Dia nggak ada di sini. Amin. Saudara sakit hati, saudara nggak bisa tumpahkan, saudara nggak bisa ngomong, saudara tumpahkan di medsos. Lalu saudara posting semua itu ikon-ikon yang tadi hewan-hewan itu. Saya mau tanya, itu hati atau kebun binatang? Tapi saya percaya di sini semuanya sehat secara mental. Amin. Senggol orang ke kanan bilang bahwa dia alias sehat bro sis. Nah apalagi ini, apalagi kalau Anda mau sindir, ini yang ribetnya gini. Kalau sindir itu Anda harus cerdas. Jadi ternyata tidak gampang saudara. Kalimatnya harus diatur. Kan pikir lagi tuh, mau tulis apa ya? Tulis hapus lagi, tulis hapus. Ya kan? Mengemas kalimat membutuhkan kecerdasan. Itu sebabnya terkadang orang yang tidak cerdas dalam bermedsos, dia jadi netizen yang tidak baik. Oke, makanya selalu kita dengar, kalau Anda mau jadi netizen, jadilah netizen yang bijak. Amin. Lihat orang kiri kanan. Bilang dia, bilang saya, ya, amin. Jangan kayak kemarin di materi komsel, jangan media sosial dipakai untuk menyindir sana sini. Anda nggak suka orang posting di Facebook, Anda nggak suka orang reels Instagram, Anda nggak suka orang konten TikTok. Saya heran sekali. Betul. Kami selalu ingatkan teman-teman dari mimbar ini. Oke teman-teman, apa yang Anda taruh di medsos itu mewakili pribadi Anda untuk orang lain. Yang setuju katakan amin. Apa yang Anda posting, apa yang Anda tulis, apa yang Anda taruh di medsos itu mewakili pribadi Anda untuk orang lain. Makanya kami pernah bilang di sini ya kan. Oke, hari ini ketika Anda melamar di sebuah perusahaan, kadang-kadang tuh mereka minta akun IG Anda. Oke, mereka minta akun Instagram Anda, kadang-kadang mereka minta akun Twitter Anda. Kenapa? Karena mereka mau cek and recheck ini bakal calon pegawai mereka ini pribadinya seperti apa. Gampang nggak dicek aja di Instagram. Apa yang tiap hari dia posting di Facebook, apa yang tiap hari dia posting. Ya kalau sekarang ada TikTok. Karena jadi orang negatif, dia akan posting yang negatif terus, betul kan? Ya, orang yang alay dia akan posting yang alay, orang yang lebay dia akan posting yang lebay, betul ya? Hujan lagi, lah kan hujan apa? Aduh perut sakit, ke toilet ada toh silakan gitu ya kan? Benar saudara, ya kan? Saya nggak tahu di Ambon itu sudah ada belum, tapi di kantor-kantor besar yang saya tahu di luar negeri itu sudah diterapkan. Bakal calon pegawainya itu diminta akun Instagramnya, diminta akun Twitternya, diminta akun Facebooknya, mau dicek. Ini orang pribadinya seperti apa? Karena itu tadi yang saya bilang. Apa yang Anda taruh di medsos itu mewakili pribadi Anda. Anda lagi memperkenalkan diri Anda untuk dunia. Oke? Jadi berhati-hati. Apa yang Anda tulis, apa yang Anda taruh, apa yang Anda posting, Anda lagi menunjukkan diri Anda untuk dunia. Betul ya? Jadi posting hal-hal yang positif, yang membangun. Bilang orang kiri kanan, posting yang membangun. Oke, saudara, banyak kali justru maksud dan tujuan kita terhadap sesuatu hal atau kepada seseorang itu tidak tersampaikan dengan baik karena tidak disampaikan secara langsung ataupun disampaikan terlangsung namun tidak dengan bahasa atau kondisi yang tepat.
Dengan kata lain, kalaupun dia ngomong secara langsung, itu nggak dalam hikmat Tuhan. Pada akhirnya orang yang terima pun salah kaprah, salah terima, dan lain-lain. Nah pada akhirnya justru yang terjadi adalah misinterpretasi dan berujung pada kesalahpahaman, kepahitan, dan sakit hati. Dia maksudnya lain, ya kan? Ditulis nih di WA, cuma tulis kalimatnya iyo dangkelai. Orang pikirkan mungkin positif ya, iyo dangkelai. Tapi kalau orang maknanya salah, iyo dangkelai. Yang kayak gini nih, salah kan? Betul ya, betul itu kan? Cuma tulis iyo dangkelai. Saya kalau maksudnya iyo mungkin ini dia punya maksud nih, iyo dangkelai. Maka sebaiknya sampaikan secara langsung. Betul ya? Secara langsung. Tapi kalaupun sampaikan secara langsung, bahasanya harus beda. Oke? Yang langsung, yo, danke. Nah itu juga salah. Ini juga salah, saudara, ya kan? Posting salah, langsung salah. Terus. Nah ini. Jadi bagaimana sebaiknya kita bersikap sebagai anak Tuhan untuk menyatakan keinginan kita terhadap situasi tertentu. Misalkan ada kesalahan atau dosa yang dibuat oleh orang-orang di terdekat kita. Bagaimana seharusnya sebagai anak Tuhan kita bersikap? Menyindirkah? Atau menegurkah? Ada caranya, apalagi teguran. Nah, kemarin kita ngomong di materi komsel, ada caranya saudara. Oke. Nah kita karena kita anak Tuhan, maka kita lihat patronnya kita tuh firman Tuhan ya. Kita based on the Bible lah gitu. Kita mau tegur orang, kita lihat apa sih firman Tuhan ngomong tentang sindiran itu tentang apa? Apa saja. Oke. Nah, kita memberikan beberapa referensi bagi kita di malam hari ini supaya kita tahu bahwa bagaimana kalau kita mau tegur orang itu caranya bagaimana? Yang baik seperti apa? Nah, di sini ada 3 referensi ayat yang saya catat. Oke, saya nggak punya waktu banyak, jadi kita akan lihat satu persatu. Semoga teman-teman bisa diberkati dan juga jadi warning buat semua kita. Nah, ini referensi yang pertama yang kita berikan bagi kita. Kemarin disampaikan di materi komsel, Amsal 27 ayat yang kelima, ayat hafalan dong. Amsal 27 ayat yang kelima, 1, 2, 3, lebih baik teguran yang nyata-nyata. Oke, saya ulangi ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Bukan berarti kasih yang tersembunyi nggak bagus, bukan. Tapi alangkah lebih baik kalau orang itu salah, tegur dia. Nah, ini kalau konteksnya orang bikin kesalahan dan dosa gitu. Tegur itu lebih baik. Oke, karena teguran itu juga adalah bukti Anda mengasihi dia. Betul ya? Anda punya saudara, Anda punya teman, Anda punya kerabat, dia salah, dia berdosa. Tegur dia itu bagian dari Anda mengasihi dia. Ketimbang Anda diam-diam saja, Anda lagi seperti mengiyakan dia untuk terus berbuat dosa, ya kan? Jangan salah, kita bilang kalau kita tahu saudara kita berbuat dosa, kita nggak tegur dia, kita nggak peringatkan dia, lalu dia mati, saudara dia mati dalam dosanya, tapi Anda yang tanggung. Kita bilang gitu loh. Ya, kalau ada kesempatan tegur dia. Nah, saudara, waktu kami di City Harvest Church, waktu saya dengan Pastor Lady kami di sana, saudara, oleh Pastor Kong Hik kami diajarkan satu prinsip yang baik waktu kita mau menegur seseorang. Ini kalau dalam konteks anak Tuhan, dalam gereja ya, dalam komunitas, dalam persekutuan. Pastor Kong bilang begini, ini satu prinsip yang saya bilang sangat bagus dalam komunitas. Beliau bilang begini, kalau kita mau tegur seseorang, pakai prinsip ini. Praise publicly, correction privately. Lagi ya, praise publicly, correction privately. Karena kalau di depan orang banyak, walaupun Anda tahu bahwa ini anak dia salah, tapi please tolong jangan langsung bombardir dia di situ, jangan langsung tegur dia di situ di depan semua orang, banyak orang, jangan teman-teman. Anda lagi sementara merusak sebuah persekutuan. Oke, kalau semua dalam satu komunitas nih, oke, terima kasih semua atas sudah melayani luar biasa semua. Bilang buat orang ke kanan good job, well done, wah semua. Selesai berdoa semua, selesai baru tolong 1, 2, 3 ikut saya. Duduk, baru bilang, Ale ini salah. Betul, ada saksi. Itu baru benar, teman-teman.
Cuma maaf ya, kalau ada satu teman baru di Komsel, dia baru ada mungkin 2-3 kali. Dia namanya orang baru. Terus dia bikin salah. Kalau Anda bayangkan PKS-nya tegur dia langsung di depan banyak orang. Dari saya taruhan saya punya ibu jari, dia nggak balik lagi ke Komsel. Taruhan, benar iya kan? Benar loh, iya, ya kan? Kami diajarkan ini, benar. Oke. Jadi kalau ada orang-orang yang memang model seperti itu, sebaiknya dipanggil. Diri berdua, kalau perlu ada saksi, bawa saksi. Ya, kalau ngomong dia nggak bisa bantah. Tapi please tolong jangan di depan umum, jangan. Oke, praise publicly, correction privately. Bilang orang kiri kanan, praise publicly, correction privately. Dia suara fals, terus waktu evaluasi, suara fals, stop, dia tinggal. Dia malu, iya kan? Ya saja, wah tim ini luar biasa, tepuk tangan buat semuanya orang kiri kanan, wah, habis baru panggil dia. Jamar tadi kayaknya waktu lagu pujian, ada suara fals apa? Nah, gitu, itu lebih baik. Saya percaya dia akan bisa terima dengan baik, amin. Yang well amin ya. Bahasanya diperhatikan juga. Kemarin ini saya saya menambahkan apa yang kemarin sudah disampaikan di materi Komsel. Oke. Gaya bahasa juga harus kita perhatikan. Oke. Kadang-kadang bahasa yang kita pakai juga untuk menegur itu enggak sesuai kondisi teman-teman. Oke. Bahasa yang kita pakai salah, kondisinya juga nggak cocok, tapi kita langsung tegur. Kita lagi sementara merusak sebuah kekeluargaan. Kita lagi merusak. Jangan teman-teman. Oke, kita pakai prinsip ini. Oke, tapi yang jelas teguran itu baik. Cuman caranya itu yang harus diperhatikan, ya kan? Kemarin dibilang dengan hikmat Tuhan kita berbicara. Betul ya? Yang setuju katakan amin. Oke. Yang kedua. Referensi kedua yang kita berikan soal bagaimana kita menegur, bagaimana sebuah sindiran. Nah ini dari Filipi 1 ayat yang ke-15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Saya ulangi sekali lagi. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ada loh. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Dan banyak kali kalau mau jujur, banyak kali kita anak Tuhan terjebak di sini. Pikirnya ini ayat firman Tuhan, diposting aja. Tapi motivasi hatimu apa guys? Gitu kan? Betul ya? Oke. Anda lagi gak enak dengan orang, lalu Anda posting ayat firman Tuhan. Oke. Entah kita mengajar, entah kita berkhotbah, sharing firman Tuhan, atau kita lagi memposting sebuah ayat firman Tuhan. Motivasi hati kita itu yang paling penting teman-teman. Karena Tuhan yang lihat itu, ya kan? Lihat aja banyak kali, kalau Anda lihat konten-konten TikTok, banyak kali orang memposting membandingkan gereja ini dengan gereja ini, doktrin di gereja ini dengan doktrin gereja ini, kayak gitu. Oke. Pakai dasar dalil ayat firman Tuhan lagi, ya kan? Sekali saudara, jangan kita terjebak di sini. Anda mau posting ayat firman Tuhan, please tolong motivasinya harus benar. Bukan karena Anda ingin menyindir seseorang. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Anda dengar khotbah di gereja, oke? Lalu Anda tahu bahwa ini Anda lagi nggak senang dengan teman Anda di samping kiri. Lalu Anda bilang buat dia, yang bertelinga hendaklah mendengar. Firman Tuhan kan? Tapi motivasi Anda apa? Loh, Anda lagi sindir dia. Padahal firman Tuhan untuk semua orang. Amin. Oke. Yang bertelinga hendaklah mendengar. Oke. Laki ada di pinggir. Sedap. Mantap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Ya kan? Betul Tuhan baik. Hatimu yang gak baik. Sindir teman Anda, sindir pacarmu, sindir suamimu, istrimu, ya kayak gitu. Ya kan, amin. Jadi jangan merohanikan segala sesuatu seperti seakan-akan Tuhan gak tahu. Itu hati-hati. Ya kan? Anda mau posting sesuatu yang rohani, motivasinya harus benar. Bilang orang ke kanan, Tuhan melihat hatimu bro, sis.
Oke. Firman Tuhan itu dipakai untuk membangun. Coba katakan membangun, memotivasi, mengoreksi, menyatakan kesalahan, mendidik dalam kebenaran. Betul ya? Bukan dipakai untuk menyerang orang. Bukan dipakai untuk menyindir orang. Tapi pastor kan kita bilang firman Tuhan itu kan pedang bermata dua. Betul. Tapi itu dipakai buat menyerang apa? Iblis. Bukan menyerang teman Anda, saudara Anda. Ya tahu? Bukan menyerang sama Anda. Iblis konteksnya. Ya kan? Amin. Ya. Ya kalau ada di sini yang seperti itu, bertobatlah karena kerjaan Allah sudah. Yang bertelinga hendaklah. Ini bukan sindiran, ini benar firman Tuhan. Oke, ya. Amin. Saudara, kami rindu ya saudara, benar. Kami rindu teman-teman. Kita benar-benar jadi anak Tuhan yang tahu bagaimana menempatkan firman Tuhan pada tempatnya. Oke. Jangan dipakai untuk menyerang orang, merusak Anda punya hubungan dengan seseorang hanya dengan seperti Anda ingin menampilkan bahwa Anda itu pribadi yang rohani. Salah, Anda keliru. Sekali lagi Tuhan melihat hati Anda, Tuhan menyelidiki setiap motivasi dan maksud hati kita. Bilang orang kiri kanan yang ada di sini. Haleluya. Di sini yang ada, nanti di luar ada kayaknya. Tidak ada di luar. Haleluya. Amin. Yang ketiga, saudara, referensi yang ketiga yang kita kasih, saudara. Mazmur pasal yang ke-59 ayat yang ke-8. Dikatakan begini, sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya, cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Nah saudara, sindiran hanya bisa terdengar ketika kita menggemakannya melalui mulut kita. Betul ya? Anda bilang baru orang dengar kan? Ya kan gitu. Oke. Waktu Anda menggemakan kata-kata itu baru orang dengar. Itu sindiran. Artinya kalau Anda diam itu jauh lebih bijak. Anda diam itu jauh lebih baik. Ya kan? Kan kita bilang tuh, siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Kayak gitulah. Kira-kira. Oke, kata-kata Anda, ya kan? Ya kalau Anda terbiasa menyindir, mulai hari ini Anda bikin sebuah rule buat diri Anda. Begitu Anda lagi marah, nggak enak, Anda mau mending Anda diam. Oke? Karena cemoohan, sindiran itu keluar dari mulut Anda. Dan Anda bisa atur itu. Tenang gitu. Ada masalah apa nggak enak, tenang, diam. Kemarin materi komsel, kalau Anda memang punya masalah, selesaikan. Ya kan? Jangan Anda ketika punya masalah nggak enak dengan seseorang, dengan sesuatu, Anda langsung meledak-ledak dan Anda bikin satu hal yang bodoh. Itu yang saya bilang. Yang akhirnya itu merugikan Anda. Oke. Saudara, latihlah diri kita setiap hari untuk memperkatakan hal-hal yang positif. Katakan positif. Bagikan energi yang positif untuk orang-orang di sekitar kita lewat perkataan kita. Jangan salah loh. Perkataan kita itu punya energi. Anda gak percaya? Anda lihat aja seorang petinju waktu jatuh, dia punya coach bilang apa? Berdiri, bangkit, kamu bisa. Perkataan Anda punya energi yang positif, betul ya? Nah ini yang dibagikan tiap hari buat orang lain. Bukan sindiran. Waktu Anda bagikan sindiran itu energi yang negatif dibagikan. Nah untuk ngekat itu Anda diam sebaiknya. Karena sindiran itu lebih banyak keluar lewat mulut. Jangan sampai kata-kata sindiran Anda itu jadi batu sandungan buat orang lain. Jadi batu sandungan buat diri Anda sendiri. Ya kan? Syukur-syukur gini, ini yang saya maksud jadi buat sandungan buat diri Anda, buat diri Anda sendiri itu kayak gini. Anda mau nyindir seseorang nih, Anda tulis di medsos. Maaf, hari itu dia HP Android rusak. Dan dia sama sekali 20 baris yang Anda posting, dia nggak baca. Dia ketawa terus di sebelah. Anda semakin panas di sini. Dia nggak baca ya sendiri ini. Tambah lagi, naik lagi. Tambah lagi. Kali ini 30 baris. Dia nggak baca lagi. Anda semakin panas, ya kan? Lama-lama Anda merusak diri Anda sendiri. Anda merusak hati Anda sendiri. Oh, dia nggak baca. Dia nggak tahu, ya kan? Itu saya bilang. Anda lagi merusak diri Anda sendiri. Mental Anda terganggu. Lama-lama kejiwaan Anda terganggu. Lama-lama Anda masuk
ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tapi di sini nggak ada. Amin, haleluya. Oke. Saudara, spread something positif. Spread love. Amin. Ini bukan amor cinta yang bukan, saudara. Ini bukan. Maksudnya energi yang baik ya. Ini bukan spread love lalu amor cinta. Bukan. Ini bukan amor cinta seperti apa. Bukan. Oke. Ini ngomong soal sesuatu yang positif, yang baik. Spread something positif, spread love. Gitu. Amin. Orang lihat bahwa oh ya dia ini baik. Jadi kalau punya kebiasaan, sekali lagi yang punya kebiasaan menyindir, udah itu. Okay. Amin. Darah hidup kita harus jadi berkat buat banyak orang. Amin. Darah ini tutup saya punya khotbah. Saya punya sebuah kesaksian. Darah kemarin waktu hari liburan dan kami sempat mandi di Morella. Minggu kemarin hari Senin kami mandi di Morella. Jadi pas mau pulang kan kami mau ganti baju. Jadi karena dari air asin harus pakai air tawar lagi. Jadi saya lagi tunggu giliran karena Putri Sion lagi pakai itu kamar ganti. Saya harus ngantri. Nah sambil ngantri ini lewat lah. Saya nggak tahu itu mungkin orang Morella kah, orang Buton saya nggak tahu. Ya, lewat. Yang perempuan ngakak ketawa. Lalu dia coba bilang gini, kita terus. Dia balik, yang perempuan bilang gini, tertawa itu ibadah. Mereka jalan pergi. Saya lagi rasa lucu kayak tadi mereka ngomong kayak gitu. Dan langsung Tuhan ngomong buat saya gini, yang anak itu bilang benar. Si cewek kan bilang tertawa itu ibadah. Sukacita, bahagia. Itu ibadah. Sukacita itu ibadah. Tuhan bilang gini, hidupmu, Tuhan ngomong jelas, hidupmu itu ibadahmu, Ewin. Hidupmu itu ibadahmu. Hidup kita adalah ibadah kita yang benar. Hidup kita, keseluruhan hidup kita, ini ibadah yang sejati. Perkataan kita, ibadah. Karakter kita, perilaku kita, ibadah. Amin. Ini bukan soal kita di sini kita lompat-lompat. Oke. Saya terus di sini saudara. Worship is not only about how louder you shout. Oh haleluya. How lower you bow. Sampai cium itu lantai. Ini bukan, it's not about how higher you jump. How deeper you sing. Ya. Worship, ibadah is not about that. Kami pernah bilang di sini, your life is your worship and your worship is your life. Hidupmu adalah ibadahmu, ibadahmu adalah hidupmu. Kami sering bilang, worship is relationship. Karena faktanya orang di sini bisa lompat-lompat, bisa louder, bisa shouting, luar biasa sekali dia di sini ya, on fire ya. Tapi hidupnya nggak relevan dengan cara ibadahnya di sini. Makanya saya bilang saudara, ibadah yang sejati itu ketika Anda di luar sana. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Yang berkenan buat Allah bukan Anda lompat tinggi sampai ke loteng gitu kan. Bukan Anda berlutut sampai ini tehelnya bolong. Bukan. Yang berkenan buat Allah adalah hidupmu. Bilang orang kanan hidupmu. Bilang buat dia hidupmu itu ibadahmu. Your life is your worship and your worship is your life. Kita dipanggil jadi berkat buat orang di sekitar kita. Kita dipanggil jadi berkat buat orang di sekitar kita. Orang bisa atau tidak kenal Tuhan, salah satunya saudara, lewat hidup kita. Betul ya, kita ini pionir. Bilang orang ke kanan, kamu itu pionir. Apa pionir? Anda itu perintis. Betul ya, satu hal kecil yang Anda bagikan positif buat orang, itu bisa jadi pionir buat dia. Dia bisa kenal Tuhan. Makanya perhatikan, watch your mouth, perhatikan mulutmu itu. Bagaimana Anda ngomong. Watch your life, perhatikan hidupmu. Dan makanya jangan salah, Daud bilang begini, Tuhan, tiap hari dia ngomong, Tuhan,
Oke, selidikilah hatiku, kenalah pikiran-pikiranku. Karena dia mau tiap hari hidupnya itu berdampak. Katakan amin. Tiap hari. Selidiki hatiku ya Tuhan, kenalah pikiran-pikiranku. Oke, Anda harus jadi berkat buat orang di sekitar. Dan itu dimulai dari rumah. Amin. Oke. Itu sebabnya mari kita semua memperhatikan hidup kita dengan seksama. Dan jadilah kita bijak. Oke, colek orang kiri kanan, bilang pada dia jadi orang bijak. Satu ayat yang terakhir untuk kita bacakan sama-sama. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Semua kita boleh bangkit berdiri. Ini, ini terjemahannya bahasa Indonesia sehari-hari. Saya lupa tulis tadi. Efesus 5 ayat yang ke-15. Ini terjemahan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh. Hiduplah seperti orang-orang bijak. Amin. Anda bukan orang bodoh. Amin. Kita orang bijak. Amin. Ya dong. Amin. Sekali lagi, coba pundak orang kiri kanan bilang dia ale orang bijak. Silakan. Teman-teman, ini semua menjadi perenungan bagi kita. Saya ngomong ini jadi bagian juga untuk saya. Semua kita pernah ada di dalamnya. Betul ya? Oke. Dan ini saya bilang, kalau itu kebiasaan menyindir, itu gak bagus, gak baik. Ini warning buat semua kita, supaya semakin hari hidup kita semakin lebih baik. Betul ya? Oke. Yang pernah menyindir? Yang pernah menyindir selain saya? Oke. Terangkat tangan. Semua kita pernah ada di dalamnya. Oke. Tapi sebisa mungkin kalau untuk menyatakan kesalahan seorang, kita tegur dia dengan kasih. Oke. Tegas ya. Kasih mengalir di dalamnya. Lebih baik daripada dia terus-terusan hidup di dalam dosa. Oke. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Oke, teman-teman. Saya tahu enggak kebetulan Tuhan ngomong ini buat Pastor Lady dan suruh bagikan buat teman-teman. Oke. Karena Tuhan mau setiap saat kita memperbaharui hidup kita. Kita mentransformasi hidup kita. Firman Tuhan itu mentransformasi hidup kita. Betul ya? Amin ya. Firman Tuhan itu mereformasi mental kita. Merestorasi pikiran kita yang salah. Itu tujuan firman Tuhan. Dan kalau kebiasaan kita suka meledak-ledak. Dan dengan cepat kita posting segala sesuatu. Kalau itu medsos. Ngomong sembarangan kiri kanan. Malam hari saya bilang saudara, rubah itu. Anda harus jadi berkat buat sesama. Anda harus jadi berkat buat banyak orang. Amin.